Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Erdinianti, Sania Wandari, dan Widiansa Muhammad Soleh akan menjelaskan video tentang analisis kasus PT Garuda Indonesia Airlines terancam pailit. Terima kasih dan selamat menyaksikan. PT Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia. Garuda adalah nama burung mitos dalam legenda pewayangan. Nama Garuda diberikan oleh Presiden Soekarno, di mana nama tersebut diambil dari sajak Belanda yang ditulis oleh penyair terkenal pada masa itu. PT Garuda Indonesia berkantor pusat di Cengkareng, Jakarta, Indonesia. Selain berpusat di Jakarta, terdapat pula kantor perwakilan yang tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia dan juga kota-kota di luar negeri. Sejarah penerbangan komersial Indonesia dimulai saat bangsa Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaannya. Penerbangan komersial pertama digunakan pesawat DC-3 Dakota dengan registrasi RI001 dari Kalkuta ke Rangun dan diberi nama Indonesia Airways, dilakukan pada 26 Januari 1949. Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, PT Garuda Indonesia memiliki 5 entitas anak yang fokus pada produk atau jasa pendukung bisnis perusahaan induk, yaitu PT Abacus Distribution System Indonesia, PT Aerowisata, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, PT Aerosystem Indonesia, dan PT Citylink Indonesia. Dalam menjalani kegiatan operasionalnya, perusahaan didukung oleh 7.861 orang karyawan, termasuk 2.010 orang siswa yang tersebar di kantor pusat dan kantor cabang. Kini PT Garuda Indonesia sedang dirundung isu buruk. Isu buruknya, kinerja keuangan yang dihadapi PT Garuda Indonesia sesungguhnya terjadi jauh sebelum pandemi COVID-19. Kondisi ini semakin diperparah dengan kebijakan pemerintah terhadap pembatasan pergerakan atau mobilitas masyarakat di masa pandemi COVID-19 melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Kebijakan dalam peraturan tersebut menurunkan permintaan terhadap jasa angkutan udara dan mengakibatkan penurunan pendapatan usaha. Garuda Indonesia terancam bangkrut atau pailit dengan utang yang semakin besar. Pada bulan September 2021, kewajiban Garuda Indonesia yang jatuh tempo tercatat sebesar 9.756 miliar US dollar atau senilai 138,53 triliun rupiah. Dari nilai tersebut, komponen terbesar adalah utang kepada lessor pesawat sebesar 6.351 miliar US dollar atau sebesar 90,14 triliun rupiah. Diikuti utang bank sebesar 967 juta US dollar atau sebesar 13,73 triliun rupiah dan utang kepada vendor sebesar 630 juta US dollar atau sebesar 8,94 triliun rupiah. Dengan kebutuhan dana yang sangat besar, usulan restrukturisasi sebagai bentuk mitigasi guna menyelamatkan National Flight Carrier disampaikan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN pada rapat kerja Komisi 6 DPR RI 9 November 2021. Garuda Indonesia merupakan satu-satunya BUMN bidang jasa angkutan udara niaga yang masih beroperasi hingga saat ini. Setelah Merpati Nusantara Airlines berhenti beroperasi tahun 2014, saat ini Garuda Indonesia hanya beroperasi terbatas karena banyak pesawat sewaan yang dikandangkan lessor akibat belum terbayar. Untuk mempailitkan perusahaan di Indonesia harus memenuhi syarat. Syarat tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam ketentuan yang bersifat kumulatif tersebut, dalam kedudukan Garuda sebagai debitor, Garuda harus mempunyai 2 kreditor atau lebih. Tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, dimohonkan sendiri atau dimohonkan oleh satu atau lebih kreditornya. Dalam rangka menyelesaikan utang Garuda, Kementerian BUMN memilih opsi untuk melakukan restrukturisasi. Sejak awal, opsi penanaman modal negara atau PMN tidak dipilih dan masuk dalam strategi penyelesaian utang Garuda, meskipun Garuda memiliki kesempatan mendapatkannya.
Garuda sebagai salah satu BUMN di Indonesia tentu memiliki keistimewaan yang diberikan oleh negara. Salah satunya terkait prosedur dalam pengajuan PKPU atau PAILID sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur bahwa BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik permohonan PAILID hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Pada bagian penjelasan, pasal tersebut menjelaskan yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Bagi Majelis Kasasi yang mengadili perkara tersebut, PT Dirgantara Indonesia merupakan objek vital industri karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kepentingan negara atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis selanjutnya ditambahkan juga oleh hakim yang mengadili dan memutuskan perkara tersebut bahwa terdapat larangan untuk dilakukan penyitaan terhadap kekayaan negara sehingga tidak dapat diletakkan sita. Sehingga seharusnya upaya untuk mempailitkan PT Dirgantara Indonesia harusnya dilakukan oleh Menteri Keuangan. Putusan tersebut tentu dapat menjadi rujukan oleh pengadilan niaga. Meskipun menurut praktik hukum di Indonesia, hakim tidak terikat dengan putusan-putusan sebelumnya. Jika putusan mengenai PT Dirgantara Indonesia tersebut menjadi rujukan, tentu hal yang mustahil untuk mempailitkan Garuda di pengadilan di Indonesia. Kasus tersebut, menurut kelompok kami, merupakan suatu bentuk kerja tata kelolaan perusahaan, karena merupakan suatu bentuk pengelolaan serta penanganan suatu perusahaan yang melibatkan para pemangku kepentingan, khususnya untuk mengimplementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Sekian video analisis dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang telah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.